kapan lagi? Enggak bisa kesini lagi kita. Nah, kamu punya kenang-kenangan ya. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Letkol Teddy Indrawijaya menyempatkan langsung meninjau sekolah rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur. Tak lupa ia menyapa calon siswa program ini. Letkol Teddy meninjau sekolah rakyat bersama dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Menteri PUPR, Dodi Hanggodo. Ketiganya memastikan sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim siap beroperasi. Dan percayalah bahwa sekolah rakyat ini dirancang oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial, dalam hal ini Pak Musibur, menterinya. Sekolah rakyat ini bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Pemerintah sendiri menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Sementara itu, Sekolah Rakyat Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah, hingga asrama. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa. Presiden Prabowo kembali ingatkan jajaran menterinya untuk bekerja cepat bila tak ingin ditinggal. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Syarli Juanda, meminta Presiden Prabowo untuk perhatikan pembangunan Maluku Utara. Ia juga ingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan saat membangun. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan mega proyek industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Mega proyek ini memiliki nilai investasi mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat, kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL Contemporary Brunn Legend. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga kembali mengingatkan jajaran kabinetnya untuk bergerak cepat. Prabowo tegaskan akan meninggalkan jajarannya yang lamban dalam bekerja. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan
kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sementara itu pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut sudah tidak ada lagi tanggal merah dalam kabinet pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Bahlil saat acara groundbreaking ekosistem baterai listrik terintegrasi. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami tahu bahwa hari ini hari libur, hari ini hari Minggu. Kadang-kadang kami di kabinet dengan Bapak ini lupa kalau ada tanggal merah. Sekarang kelihatannya tanggal merah sudah tidak ada di kabinet yang Bapak pimpin sekarang ini. Kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan bahwa komitmen dalam mendorong hilirisasi untuk terus kita lakukan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden biasanya tidak mau hadir di acara kalau cuma groundbreaking. Biasanya itu meresmikan yang sudah jadi. Tapi mohon maaf Pak, kali ini kami memohon kiranya untuk Bapak datang untuk memberikan semangat kepada Satgas Hilirisasi Pak. Jadi kehadiran Bapak kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Selanjutnya pemirsa, meski libur sekolah, namun pemerintah terus memberikan perhatian terhadap program makan bergizi gratis. Hari ini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan langsung dapur makan bergizi gratis di Jati Asih, Bekasi. Tak hanya AHY, hadir pula Kepala Badan Halal BPJH Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dalam sambutannya, AHY kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk merealisasikan program-program andalan pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang juga didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini penting karena tidak ada pemerintah yang sukses jika berdiri dan bekerja sendiri. Kita ingin hadirkan sinergi dan kolaborasi. Pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti inilah yang diharapkan bisa mengubah keadaan. Saya tidak mengulangi terlalu panjang.